Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman? Berjumpa lagi dengan kami di channel Moba Teknologi. Masih di playlist tutorial membuat blog dengan Laravel 10. Nah, pada video ini kita akan melanjutkan video kemarin. Kemarin kita ada di video ke-28 ya teman-teman. Nah, kali ini kita akan menampilkan config dari data yang kita buat ya teman-teman. Nah, ini kita punya tabel config yang menyimpan beberapa config yang kita buat kemarin. Oke, sebelumnya bagi teman-teman yang belum subscribe, silahkan di subscribe dulu, aktifkan juga loncengnya untuk mendapatkan notifikasi video terbaru dari kami. Oke, ini kemarin ya teman-teman, blog yang sudah kita buat. Coba sini kita lakukan pencarian. Nah, di sini footernya juga ikut terangkat ya teman-teman. Oke, coba kita perbaiki footernya dulu. Di sini di resource, kemudian front, layout, dan template. Nah, di sini sepertinya kita bisa tambahkan pembungkus ya teman-teman. Oke, di sini kita bungkus dulu. Div dan kelas min ph100. Coba kita lihat hasilnya. Oke, belum ada perubahan. Kita coba buat dia flex, kemudian flex column. Mungkin kita berikan juga justify ya, justify content center, kontennya ke tengah. Oke. Ups, salah ya teman-teman. Mungkin between. Oke. Nah, seperti ini ya teman-teman. Oke, coba kita cek dulu di halaman lain. Oke, footernya sudah lumayan rapi ya. Oke, coba kita sedikit responsif kan. Oke, mantap ya, keren. Lanjut di bagian config. Nah, untuk config ini sebenarnya kita bisa memberikan provider baru ya teman-teman. Sini kita punya provider, site widget provider. Nah, di sini sebenarnya kita bisa membuat provider baru, cuman mungkin kita gunakan satu yang ini saja dulu, atau teman-teman kita buat yang baru saja ya. Oke, mungkin kita buat saja yang baru ya, biar tidak banyak numpuk maksud saya. Oke, php artisan make providers mungkin template provider. Oke, salah ya teman-teman, make provider. Oh alah, kelebihan S ya. Nah, di sini sudah muncul. Oke, mungkin kita bisa kopas saja ya. Ini kita kopas dulu. Ini kita kopas, pastekan di sini. Kemudian ini kita ganti. Kita ganti ini menjadi config. Ini juga config. Oke. Mungkin di sini kita bisa berikan agar lebih mudah ya. Config keys. Key-nya ini kita punya logo. Kemudian block name. Oke, coba dua ini saja dulu ya teman-teman. Ini config. Kita panggil modelnya config where in yang ada di dalam array name. Ini name atau nama ya? Ini name ya, name. Kemudian ini config
key. Kita gunakan di sini plug. Kita mau ambil value dan name-nya ya. Oke, ini tidak perlu all. Cukup seperti ini saja dulu. View ini bisa kita import. Contract view. Oke, betul tidak contract view? Oke, support ya, support packages. Sorry, salah. Support packages saja. Oke. Nah, seperti ini ya teman-teman. Nanti kita tambahkan lagi yang lain, title, caption dan lain-lain. Ini saya berikan contohnya saja dulu ya. Coba untuk itu kita beralih. Ini saya tutup dulu ke bagian, nah ini blok. Oke, ini blok, bukan blok name ya teman-teman. Blok name itu kalau tidak salah di layout navbar ya. Nah, di sini harusnya. Coba ini layout side widget, kita ganti menjadi template. Masuk tidak dia? Karena ini kan di template harusnya mungkin masuk, karena template include layout navbar. Oke, coba dulu. Sorry, salah. Ini dollar block name. Coba refresh. Oke, undefined variable block name. Ini Ctrl Z dulu, coba kita panggil di template saja. Block name. Oke, memang tidak muncul ya teman-teman. Oke, salah, ini bukan block name mungkin. Coba ini config, berikan dulu config. Oke, juga salah, undefined template config wherein front layout template, front layout template. Oke, masih tidak muncul ya teman-teman. Mungkin saya lupa menambahkan, kalau tidak salah ini harus kita tambahkan dulu ya di kernelnya mungkin. Tahu di mana ya, di provider agar bisa dipanggil. Saya lupa ya teman-teman. Oke, providers, app service provider ini bukan ya. Oke, sorry, coba kita lihat di dokumentasinya. Saya lupa ya teman-teman. Provider. Nah, ini service provider. Register method. Registering providers. Oke, di config app providers. Config app providers. Nah, di sini ya teman-teman. App providers, template providers. Oke. Coba kita refresh. Nah, di sini masuk ya teman-teman. Cuman kita mau ambil block name-nya yang isinya Moba Tekno, sama dengan yang ada di database. Table config. Oke, untuk itu kembali ke template. Ini langsung block name. Harusnya bisa karena ini key-nya block name. Oke, salah ya teman-teman. Ini config value name. Config. Oops. Block name. Nah, oke ya teman-teman. Kita masuk ke dalam arahnya dulu, sorry, lupa. Nah, di sini Ctrl C. Kita copy dulu. Sorry. Saya mau coba masukkan ke dalam navbar. Oke, bisa tidak masuk sini? Nah, oh alah, salah ya teman-teman.
ini masuk ya teman-teman. Sorry, saya tadi fokus ke sini. Ini masuk ya. Jadi bisa karena template ini include navbar. Jadi di navbar juga kita bisa pasang di sini. Kita injek di sini. Oke, ini block name muncul. Membatik no. Lanjut, teman-teman bisa tambahkan yang lain ya. Ini kita hapus dulu. Sorry ya, saya lupa cara registernya. Di sini block name, title, caption. Title, caption, adds widget, adds header, dan adds footer ya. Footer. Lanjut lagi itu di bagian font. Ini juga sebenarnya teman-teman bisa simpan di tabel lain ya. Email untuk kontak, Facebook, Instagram, YouTube, dan footer. YouTube, oke, mantap. Di sini sepertinya hanya kita pasang block name. Oke, block name saja dulu, logo nanti ya. Di sini kita bisa pasang juga config, kemudian itu title. Oke, kita lihat refresh. Nah, ini karena isinya welcome ya teman-teman, welcome block home. Misal welcome, misal blog Moba Teknologi. Oke, refresh. Nah, sini berganti ya teman-teman. Kemudian itu captionnya apa? Kita masukkan juga. Config caption. Nah, ini tetap sama ya teman-teman. Atau teman-teman bisa login sekalian dites dari dashboardnya. Sini login. Oke, sorry saya belum menjalankan terminalnya. Oke, saya lepas new terminal. npm run dev. Oke, refresh. Refresh lagi. Ditunggu dulu ya teman-teman. Oke, lanjut. Di sini bisa kita berikan tekno@gmail.com, passwordnya kemarin. Oke, di sini ada config ya. Config title kita ganti. Bukan title ya. Caption. Caption misal blog seputar pemrograman PHP dan JavaScript misal. Contoh saja. Oke, refresh. Nah, ini berganti ya teman-teman. Oke, artinya sudah bisa. Lanjut mungkin footer juga. Ini kita berikan footer. Untuk footernya, nah ini your website, kita ganti footer. Refresh. Oke, tidak ada footer. Footer, oh alah, belum. Footer, refresh. Nah, sini Moba Teknologi ya teman-teman, masuk sih ya. Karena harus berdasarkan dengan yang ada di sini. Moba Teknologi. Oke. Lanjut. Ini navbar kita tutup.
Kemudian beralih lagi di view-nya lagi di template tadi, mungkin sepertinya sudah di bagian template. Sini. Ini konten. Coba di bagian kontak, bisa tidak langsung kita pasang di kontak tanpa membuat inject di view composer yang baru. Oke, sekalian eksperimen ya teman-teman. Nah, kita mau ganti ini emailnya, ini kan statis. Kita mau ganti email. Nah, sini. Coba di sini config email, refresh. Nah, dia tidak bisa ya teman-teman. Artinya untuk di kontak kita perlu buat komposer yang baru, view-nya baru maksud saya. Di sini artinya kita hapus saja di bagian phone, Instagram, YouTube. Oke, putarnya masih. Coba dulu. Di sini kita pasang untuk yang kontaknya saja. YouTube. Oke. Ini bukan template tapi bukan di front template. Itu di front bukan layout ya, kontak. Dan index. Oke, coba refresh. Nah, di sini masuk ya teman-teman. Oke. Kemudian untuk linknya, link YouTube-nya. Nah, ini add mobile teknologi. Kita jadikan config YouTube. Coba refresh. Nah, ini kosong ya teman-teman. YouTube. Error dia kalau diklik. Nah, YouTube. Dapat youtube.com dari sini. Nah, ini kita edit dulu. Add mobile teknologi, simpan. Coba kita refresh. Nah, ini sudah terlihat ya. Klik YouTube, dia beralih ke YouTube. Oke, mantap. Lanjut yang lain teman-teman silakan pasang ya. Facebook, kemudian Instagramnya juga. Oke. Lanjut ini phone. Config phone. Oke, seharusnya tidak ada yang error ya. Nanti ini linknya bisa teman-teman ganti dinamis berdasarkan dari dashboard. Oke, untuk kontak juga sudah berhasil. Mari lanjut di bagian ads ya. Nah, di ads ini ads widget. Nah, kita dapat nih ads widget. Ads widget di template. Ads widget. Oh, tidak bisa ya sepertinya. Coba. Ini side widget ya, harusnya di sini. Side widget. Harusnya muncul di sini ya, teman-teman. Oke. Coba ini bisa tidak? Config ads widget. Refresh. Nah, ini error ya teman-teman. Jadi ternyata ads widget ada di side widget untuk di providernya. Kita pindahkan berarti side widget. Nah, di sini harusnya di side widget. Oke, sepertinya bisa dipecah saja ya teman-teman. Ini di bagian side widget. Oke, ini bisa tidak dijadikan dua? Config, kita kopas. Oh, ini saja ya, kopas ini. Setelah ini kita hapus satu, ini kita import modelnya. Ini bukan name tapi side widget ya. Bukan, maksud saya ads
add widget. Oke, coba refresh. String given. Oke, tidak bisa ya teman-teman. Oh, ini where in, dia ngecek array, harusnya langsung saja where ya. Nah ini masuk ya teman-teman, AdSense 1. Coba kita punya tidak ya placeholder. Oke, misal placeholder bootstrap image. Nah ini kita punya tidak placeholder bootstrap image. Oh, ini placeholder, ini efek ya teman-teman. Nah mungkin nanti kita tambahkan juga efek, tapi kita butuhnya gambar. Bootstrap image placeholder, kita butuhnya gambar ya teman-teman. Figure. Oke, mungkin ini ya, tapi saya maunya link. Apa ya namanya? Image. Nah ini unsplash ya teman-teman, unsplash. Oke, silakan teman-teman lihat unsplash collection. Ini collection, kita butuh collection, atau ini unsplash.com dulu biar teman-teman nanti memilih. Saya maunya di sini ads. Ada tidak? Ads. Nah mungkin ini saja ya teman-teman. Oke. Copy image link. Kemudian kita pasang di dashboard. Misal add widgetnya tadi, oh di halaman sebelumnya ya. Add widget. Oke. Nah, jika teman-teman mau sebagai apa namanya? Afiliator produk Shopee atau web hosting yang punya banner gambar, silakan copy link gambarnya, kemudian masukkan ke sini. Oke, lanjut di bagian side widgetnya. Nah di sini kita buat gambar ya. Blank, dia ngarah kemana? Oke, coba, bukan ini, harusnya tambah image juga ya, img. Ads widget. Nah ini masuk ya teman-teman, cuman terlalu besar. Oke, kelas img fluid, kemudian mungkin width 10%. Oke, terlalu kecil, mungkin 50% ya. Sebenarnya teman-teman bisa menyesuaikannya dengan pixel nanti. Nah seperti ini ya teman-teman. Kalau diklik dia mengarah ke gambarnya. Atau kalau teman-teman mau, misal ini produk hosting ya, hosting apalah kira-kira, hosting misal Domainesia. Domainesia punya tidak ya? Domainesia affiliate. Nah sini affiliate, gambar, ada tidak gambarnya? Nah misal ini ya teman-teman, open image. Nah ini ya, kita copy saja. Pastekan, save, refresh. Nah ini ya teman-teman. Jadi kalau diklik misal dia ke domainesia.com ya.
refresh, klik. Sorry, HTTPS nya kurang. HTTPS, klik. Nah, dia mengarah ke hosting. Nah, ini khusus untuk gambar. Cuman kalau teman-teman pakai Google AdSense itu kan script ya dia. Nah, teman-teman jadi boleh menampilkan langsung di sini scriptnya ya. Berikan teks script atau langsung dikopas saja. Kalau AdSense kan dia langsung teks script dalam artian langsung teks JavaScript ya. Seperti ini, script seperti itu. Ini juga script AdSense. Misal ya teman-teman, save, refresh. Nah, ini kosong ya. Cuman kalau teman-teman Ctrl U, kemudian add widget. Mana ini add widget? Nah, ini set widget. Dia jadinya diamankan ya teman-teman. Nah, ini lihat. Karena kalau memakai Blade, ini otomatis mengamankan dari SQL injection. Jadi jika teman-teman ingin menampilkan plain text atau text scriptnya juga, gunakan ini. Ini unscape ya teman-teman. Jadi hati-hati tapi karena dia langsung dieksekusi text scriptnya. Nah, ini lihat, text scriptnya dijalankan. Oke. Jadi hati-hati ya pakainya. Jangan sampai diinjak oleh hacker ya. Oke. Karena di sini kita bersifatnya gambar, jadi kita gunakan Blade Escape-nya. Oke. Tapi aman ya teman-teman jika teman-teman dashboardnya selagi dashboardnya tidak di bypass atau diakses oleh atau illegal access, maka tentu saja tidak bisa dimasukkan iklan sembarangan ya. Nah, ini. Oke, side widget ya. Kita masukkan gambar saja ya teman-teman. Lanjut, kemudian itu di bagian header dan footernya juga ya. Oke. Itu ada di template provider. Ini add widget. Ini kita hapus. Kemudian add header dan add footer. Oke, konsepnya sama saja ya dengan yang side widget tadi. Mungkin bisa kita kopas. Ini bisa kita kopas. Kemudian kita tempel di bagian layout template. Nah, di sini di bawah header ya. Ups, kita berikan dulu div. Kita bungkus dulu. Ini config adds header ya. Ini terserah sebenarnya. Misal AdSense atau adds header misal. Di press. Nah, ini tidak ada apa-apa ya teman-teman. Oke, gambarnya mungkin bisa kita cari juga gambar yang melingkar ya teman-teman. Sorry, melingkar. Ini agak lebar. Nah, ini misal Dominesia ya. Oke, sorry ya Dominesia, kita comot dulu brandnya. Oke. Nah, ini saja ya teman-teman. Open image in new tab. Nah, ini. Oke. Ctrl C. Oke, lupa header ini kita kopas lagi, paste. Oke, masih belum muncul ya teman-teman. Header Dominesia atau Dominesia ini ada keamanan, jadi tidak bisa dipanggil di web lain. AdSense 2. AdSense 2. Ads header. Oh alah, ini 2 ya teman-teman ads headernya. Oke, sepertinya kita kelebihan di sini. Nah, ads headernya ada 2. Kita hapus 1 karena key-nya harus unik ya. Oke, ads header. Coba refresh.
Nah, ini masuk ya teman-teman, tapi terlalu besar. Ini terlalu besar. Nah, harusnya juga teman-teman bisa memberikan config ya. Ukuran ini bisa disetel di dashboard untuk width-nya. Jadi teman-teman tidak perlu sentuh lagi codingannya ya. Nah, untuk ukuran dan yang lain ya, atau kita ganti saja ya gambarnya. Gambar yang lebih lebar. Hosting. Nah, ini hosting. Gratis domain, gratis SSL. Oke, menarik. Menarik, Domainesia. Open image in new tab. Nanti kita hosting juga ya teman-teman. Kita hosting juga, kita belajar cara nge-hostingnya. Ads footernya double tidak? Tidak ya. Baguslah. Nah, ini ya. Oke, masuk. Tinggal kita berikan jarak. Kelas MB3 center. Oke, refresh. Oke, ini kurang ke tengah saja ya teman-teman. Coba bisa, mungkin bisa kita berikan di sini. Karena dia dibungkus di dalam ref. Oke, sorry. Harusnya langsung digambar ya. Atau kita pakai konten saja. Oke, konten, harus konten. Content center. Oke, masih belum mau ke tengah ya. Kita berikan stylingnya. Justify center. Justify content center. Walah, inilah kesulitan backend ya teman-teman. Dia tidak mau ke tengah ya. Atau kita pasang saja kontainer ya. Seperti ini, oke. Minimal dia ke tengah dulu, ke sini. Tapi ini terlalu kecil gambarnya. Di 50. Nah, ini ya teman-teman, ini sesuai selera sebenarnya. Atau kita berikan saja call ya. Kita bagi saja. Row. Sorry ya teman-teman, saya kurang pede dengan skill front end saya. Jadinya saya kalau kerja sebenarnya ada bagian front end-nya ya. Nah, oke, seperti ini ya. Kita akali saja, ini sepertinya masih kurang ke bawah. B4. Nah, kurang jarak bagian bawah maksud saya. Nah, seperti ini ya teman-teman. Untuk ads bagian headernya, anggap saja ini iklan ya teman-teman. Oke, tinggal di bagian bawah. Oke, bagian bawah ini mungkin kita kopas saja. Kita kopas. Setelah yield content. Oke. Ads footer. Gambarnya mungkin bisa kita samakan saja dulu ya teman-teman. Ads header. Refresh. Nah, seperti ini ya teman-teman. Bikin gambar lain ya, agar lebih variatif. Nah, ini open image in new tab. Ini gambarnya dari
LinkedIn ya. Oke, ada user yang afiliasi juga. Ganti di sini ya teman-teman, di bagian footer. Oke. Press. Nah, seperti ini ya teman-teman. Oke, mantap. Untuk video kali ini mungkin cukup sampai di sini saja dulu ya teman-teman. Sorry banyak kekeliruan ya. Mungkin akan saya rapikan sedikit, tapi untuk proses debuggingnya biar teman-teman tahu, tidak akan banyak saya potong ya. Untuk pengalaman teman-teman juga di mana kesalahannya seperti itu. Soalnya saya buat video langsung ya teman-teman, bukan ada proyek jadi kemudian saya jelaskan seperti itu, tidak. Jadi teman-teman bebas request, saya tampung, kemudian kita buatkan projectnya. Jadi maklum ya teman-teman, banyak kekeliruan atau tidak lancar videonya. Nah, di sini contohnya kita pasang banner iklan ya teman-teman. Nah, banner ini pun sebenarnya teman-teman bisa, kalau diklik dia mengarah kemana seperti itu. Nah, di sini pun teman-teman bisa ditambahkan lagi ini name, value, misal a link atau wrap seperti itu. Kalau diklik kemana, dan mungkin mau ditambahkan lagi boleh. Ini script AdSense-nya misal Google AdSense, teman-teman tambahkan saja misal di template dulu main-nya ya teman-teman. Jika teman-teman yang pakai AdSense, Google AdSense pasti tahu ya. Ini tampilkan dulu di bagian header, kemudian untuk script yang lain teman-teman bisa langsung atur di bagian sini, ataupun teman-teman mau yang AdSense utama lewat sini juga bisa, nanti diatur saja ya. Oke, mungkin untuk video selanjutnya kita review lagi, kita cek lagi ya, adakah bug atau tampilan yang kurang menarik. Nah, ini kurang ya teman-teman. Sebelum saya tutup, sebenarnya kita kurang logo ya. Saya sudah siapkan. Nah, ini Moba Teknologi ini sebenarnya websitenya banyak dulu, Koordinator 3, Koordinator 4, Laravel 8, 9, 10 ya teman-teman. Sampai akhirnya saya ubah lagi jadi blog ya. Kenapa dibuat blog? Karena saya belajar lagi Blogspot ya. Jadi kontennya banyak yang hilang. Tapi kedepannya akan saya buat lagi jadi Laravel, mungkin Laravel 11 ya teman-teman. Sekaligus saya buat sebuah kelas online. Jadi teman-teman mau belajar lewat YouTube langsung ataupun website Moba Teknologi boleh nanti. Oke, ini saya copy dulu, open image. Nah, ini ya teman-teman. Oke. Kemudian itu logo. Nah, ini logo.png. Nah, logo ini pun sebenarnya teman-teman bisa dua opsi ya. Opsi upload dan opsi copy link seperti ini. Bebas sebenarnya. Bisa diatur lagi karena teman-teman sudah belajar untuk upload file ya. Tinggal diberikan saja mungkin pengkondisian. Di bagian ini, di bagian navbar ya. Nah, di sini. Oke, di sini ya teman-teman. Oke, kita kopas saja mungkin dari gambar tadi. Nah, ini kita kopas di bagian navbar. Setelah block name, sebelum block name harusnya sini kita kurangi. Ini logo. Kita lihat hasilnya, refresh. Nah, muncul tapi terlalu besar logonya. Nah, ini pun bisa kita buat dinamis ya, width-nya ini. Oke, kecilkan lagi 20. Nah, ini tulisan Moba Tekno ini sebenarnya tidak perlu ya teman-teman. Jika teman-teman hanya logo saja, ini kurang cocok. Jadi karena di sini sudah ada tulisan Moba Teknologi, ini ada Moba Teknologi. Mungkin bisa kita rubah menjadi blok saja ya. Misal oke, blok saja dulu, tidak apa-apa. Hanya nama ya. Oke, blok. Oke, cukup untuk video kali ini. Saya rasa jika teman-teman mau request, silahkan di request ya. Jika tidak ada request selama besok atau 2 hari ke depan, kita langsung hosting ya. Oke,
Ini saya lihat-lihat dulu, nanti mungkin untuk keamanannya dan untuk responsivitasnya teman-teman silahkan dicek. Nah ini ya. Nah ini ya teman-teman, kita atur dulu ya. Oke sekalian ya, agak panjang gak apa-apa ya videonya. Ini di bagian artikel. Oke. Nah ini ya, kurang responsif. Hancur ya teman-teman. Oke, ini nah di sini ya. Ini call LG ya. LG 4 refresh. Nah, rapi ya teman-teman. Coba tampilan desktopnya harusnya juga rapi. Nah, oke. Ini memang kepotong ya teman-teman agar mengambil gambar yang responsifnya ya. Cardnya juga sama. Tinggal teman-teman paling ini dibatasi saja atau ini diatur lagi ya. Oke. Bentar lagi Laravel 11 juga muncul ya teman-teman. Saya sudah coba tadi untuk versi developmentnya Laravel 11. Laravel 11 ini jadinya mirip sedikit mirip strukturnya seperti Lumen menurut saya. Kenapa Lumen? Karena lebih kecil ya teman-teman. Nanti tidak ada roots default seperti API. Controllernya juga lebih kecil seperti itu. Nah ini default migrationnya juga sedikit banyak ya teman-teman. Nah ini minimal 8.2 ya PHP-nya. Nah jika teman-teman mau silakan install Laravel 11 dengan cara seperti ini ya, berikut. Untuk Laragon ini saya pakai Laragon ya teman-teman. Ini kalau tidak salah untuk PHP-nya sudah versi 81, 82 dan 83 ya. Saya sudah siapkan, nanti kita buat tutorial Laravel 11. Kita buat mungkin itu website restoran ya teman-teman. Jadi ada fitur payment gateway, checkout, dan juga ada fitur ekspedisi. Jadi teman-teman bisa pesan, menu, dan kirim alamat seperti itu ya. Kita pakainya Raja Ongkir. Nah ini ya, kita pakainya Raja Ongkir. Juga itu mungkin Midtrans. Selain Midtrans kita juga pakai Laravel Socialite. Laravel Socialite ini untuk login berdasarkan YouTube, bukan YouTube sih, Google Mail biasanya kan, Gmail. Jarang kan login pakai akun YouTube. Nah ini untuk payment gateway-nya kita pakai Midtrans ya. Oke teman-teman, nantikan saja ya. Mungkin untuk rekamannya di akhir bulan 3 lah, mungkin setelah Lebaran atau paling cepat mungkin puasa, mungkin sudah kita mulai ya teman-teman. Oke. Kita hapus dulu. Kita lihat yang lain ya teman-teman. Ini tadi artikel ya, coba ini saya ganti. Teman-teman kalau mau install extensionnya itu namanya Mobile Force. Untuk di Chrome juga bisa kalau tidak salah, untuk di Chrome ya. Baik, nah ini terlalu besar ya gambarnya mungkin, atau coba ini kita pindah ke kategori dulu ya, database. Nah database juga hancur ya, banyak kategori. Oke. Index. Nah ini call juga ya, call LG maksudnya LG. Coba kita cek lagi all kategori LG 3. Nah ini sudah ada ya, saya kelewat ya kemarin. Oke coba kita refresh, harusnya sudah oke. Nah ini Jumbotronnya ya, Jumbotronnya ke bawah. Oke, saya benari dulu ya teman-teman sedikit-sedikit. With coba ini saya hilangkan gambarnya, apakah masih oke? Fix masalah di gambar. Oke masih.
Ini block name. Coba kita hapus dulu block name-nya. Pakai gambar saja. Oh, ternyata dia tidak mau ya teman-teman. Nah, bar brandnya mungkin beradu dengan template ya. Oke, coba ini kita keluarkan saja ya. Nah, oke, nah ini bloknya di tengah. Nah, baguslah di tengah ya teman-teman. Jadi kelihatan bedanya ya. Nah, oke. Blok. Tapi ini kebesaran. 10% saja. Sip. Oke, mantap. Kita kecilkan lagi. Oke, nah ini sebenarnya bisa teman-teman berikan styling lagi ya, agar pas. Harusnya ini logo saja, bukan tulisan juga ya. Tapi tidak masalah ya. 15%. Oke. Nah, ini cantik. Nah, seperti ini teman-teman bisa diperbaiki lagi ya. Nah, ini share this. Oke, mungkin selanjutnya kalau tidak ada lagi perbaikan, langsung kita upload ke web hosting ya teman-teman. Oke, sampai jumpa di video berikutnya. Terima kasih.